Pemirsa, pelatih timnas Patrick Kluivert memberi sinyal positif soal bergabungnya pemain klub divisi 1 Belgia Royal Antwerp, Jairo Riedewald, ke skuad Garuda dalam waktu dekat. Jairo akan menambah amunisi timnas menghadapi 4 laga tersisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Selain itu, pemain lainnya dari Oxford United oleh Romani juga dipastikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera berseragam timnas. Lantas, mampukah oleh Jairo memperkuat tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos ke Piala Dunia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio pelatih sepak bola Isman Jasulme. Selamat petang, Bung Ije. Dan juga ada analisis sepak bola Akmal Marhali. Selamat petang, Bung Akmal. Petang Windy, selamat petang. Ya, selamat petang semua. Yang menjadi pertanyaan dengan dimasukkannya ataupun dalam waktu dekat akan dinaturalisasi 2 pemain lagi yang memang berlaga di Liga Eropa ini. Apakah ini artinya akan ada perombakan, Bung Ije? Kembali saya ingin melihat bagaimana penampilan dari tim ini, yang dimana tim ini sudah sudah punya pondasi kuat dalam hal defense. Nah, di dalam sepak bola itu kan ada menyerang, bertahan, dan transisi. Nah, filosofi kita mau menunggu filosofi yang akan dibawa Kluivert, ya, di mana dia besar dan lahir dan menjadi pemain dunia itu lahir di Belanda dengan attacking football, dengan filosofi yang atraktif. Nah, ini akan menarik, kita tunggu. Nah, pasti dia datang sudah menganalisa semua. Dia sudah menyiapkan tim analisnya, ya, di mana ada 2 staf pelatihnya itu yang mumpuni nih, ada Pastor dan Lanzat, ya, itu saya melihat biografi mereka sangat kualitas sekali. Nah, ini kita menunggu. Nah, pasti kenapa Kluivert pasti melihat kelebihan dan kelemahan tim yang sudah ada. Nah, dia sudah pasti melihat dengan organisasi pertandingan yang baik, pasti dia akan memperkuat lagi. Kenapa bisa ada kelemahan selama ini yang kebobolan itu? Nah, mungkin dia mencari alternatif dengan filosofi yang dia bawa, yaitu attacking football. Kalau saya melihat attacking football itu adalah sekarang, kalau pengamatan saya, adalah atraktif football. Kenapa? Karena sepak bola itu kan menyerang, bertahan, dan transisi. Itu harus, keseimbangan tim itu harus dijaga. Jadi pada saat kita menyerang, kita sudah menyiapkan pertahanan yang pertahanan yang kuat. Pada saat kita bertahan, kita menyiapkan penyerangan awal yang kuat. Itu yang kita tunggu. Atraktif ini apa? Desain apa yang akan dibuat oleh Kluivert dan staff? Apalagi ditambah 2 pemain ini yang kalau memang akan jadi, ini akan menambah variatif pilihan pemain yang sangat baik di dalam sisa 4 pertandingan ini. Baik. Kita ingin ke Bung Akmal. Bung Akmal, ya, seberapa besar nih kans Ole dan Jairo ini bergabung dengan timnas, dan seberapa besar juga pengaruh keduanya ketika benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia? Ya, yang pasti mungkin Patrick Kluivert sudah menganalisa, seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Isman Jasulme, sudah menganalisa di mana titik lemah tim nasional kita saat ini. Salah satunya adalah di posisi striker. Ya, kalau kita lihat striker-striker tim nasional kita saat ini, misal Rafael Strijk itu 25 pertandingan 1 gol. Kemudian Ragnar Oratmangun 10 pertandingan 2 gol. Kemudian kalau kita analisa lagi, misalnya Hoki Caraka 11 pertandingan 2 gol. Yang paling banyak mencetak gol itu adalah Dimas Drajat 15 pertandingan 6 gol, dan juga Muhammad Ramadan Sananta 15 pertandingan 6 gol juga. Artinya ini ada sisi lemah, apalagi di kualifikasi Piala Dunia misalnya, praktis yang banyak mencetak gol justru bukan lini depan. Ya, sebagai contoh Marcelino kan bukan striker ya, kemarin 2 gol. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Cina yang cetak gol Tom Hei ketika kita kalah 0-1. Kemudian ketika kita bermain melawan Vietnam misalnya, ketika kita menang 3-1, yang cetak gol Jay Inches. Kemudian juga ada Rizky Ridho, ada Sain Patinama yang cetak gol, yang posisinya adalah bukan posisi striker. Sehingga kemudian harapan besarnya dengan hadirnya Ole Romani menutup masalah besar kita di lini depan. Kalau kita lihat Ole Romani ini kan kurikulum vitae-nya dia adalah mantan pemain Utrecht yang sekarang ditarik atau bermain bersama Oxford United. Nah, sementara ada satu lagi posisi yang dianggap lemah adalah posisi gelandang bertahan. Walaupun di sana ada Nathan Choaon, ada juga Ivar Jenner. Cuma permasalahan
permasalahannya adalah dua pemain ini masih sangat muda. Yang kedua adalah jam terbangnya juga masih sangat minim karena di klubnya juga jarang bermain secara reguler. Nah, mungkin ini salah satunya antisipasi untuk membenahi posisi gelandang bertahan, hadirkan Jairo Renal ini karena secara pengalaman dia sangat berpengalaman. Cuma permasalahannya Adit dan Windy, ini tidak semudah seperti kita mendatangkan pemain-pemain sebelumnya seperti Hadiwo, Sain Patinama, kemudian Martin juga Martin Pas, termasuk Jay Inces, termasuk diantaranya Tom Hey. Karena misalnya status Ole Romani ini hampir sama dengan Martin Pas. Dia ini Vliegers gitu kan. Jadi sebenarnya orang tuanya yang lahir di Indonesia, di Medan, bukan punya keturunan Indonesia. Nah, ini yang kemudian agak sulit seperti halnya Martin Pas kan Vliegers juga, sehingga kemudian prosesnya agak sedikit sulit. Yang kedua, kalau Jairo ini problemnya adalah dia ini sudah main bersama tim nasional Belanda senior pada 6 September 2015 ketika itu berhadapan Belanda melawan Turki dan total caps-nya adalah 3 pertandingan. Ini juga akan menjadi handicap nantinya kalau kemudian FIFA misalnya merujuk data dan statistik yang ada, dan pastinya seperti kasus Martin Pas kemarin ketika kemudian harus berproses sampai 3 bulan untuk disahkan menjadi pemain tim nasional Indonesia. Dan ini akan menjadi PR tentunya buat Pak Erick Thohir sebagai ketua umum untuk meyakinkan FIFA bahwa pemain yang akan dinaturalisasi ini atau dijadikan pemain tim nasional Indonesia ini benar-benar pemain yang sesuai dengan undang-undang, baik itu undang-undang negara kita maupun undang-undang yang dibuat oleh FIFA. Kita ambil contoh misalnya beberapa kali Malaysia kemarin mau menarik pemain-pemain naturalisasi tapi akhirnya gagal karena ada syarat-syarat dari FIFA yang kemudian tidak bisa dilengkapi atau melanggar syarat-syarat FIFA. Ini mungkin salah satu problem yang mungkin akan dihadapi terkait dengan Ole Romani dan juga Jairo Redwall ini. Terlebih dari khususnya kita berbicara tentang Riedewald ini. Riedewald memang posisi terakhir di Oxford adalah back, tapi kita ketahui juga bahwa dia memang sangat aktif untuk berada di gelandang. Bisa juga menjadi salah satu yang bisa diandalkan untuk menyerang, membantu serangan dari timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir ini pemain yang dibutuhkan ya. Selain dia pernah sekarang bermain bersama Antwerp, dia juga pernah bermain sebagai pemain Ajax Amsterdam. Artinya dia juga bermain dengan Crystal Palace di Liga Inggris. Jam terbangnya sangat luar biasa. Artinya pengalaman dan kematangan ini yang kemudian diharapkan bisa membangun kekuatan baru tim nasional kita. Kenapa? Seperti tadi dikatakan oleh Bang Isman bahwa mungkin Kluivert akan memainkan atraktif football. Nah, posisi kita selama ini lemah ketika ditangani Sintayong adalah kita kuat dalam defense, kompleks defense kita kuat. Tapi ketika kita transisi dari bertahan ke menyerang, ini ada aliran yang terputus. Nah, disitulah kemudian diharapkan Jairo Redwall menutup aliran yang putus ini untuk kemudian semua pola permainan yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Termasuk soal eksekusi di lini depan yang menjadi salah satu masalahnya. Jadi kehadiran pemain ini sebenarnya memang akan membuat puzzle tim nasional kita menjadi sempurna. Cuma permasalahannya itu tadi, apakah ini bisa meyakinkan Pak Erick Thohir dan tim di PSSI untuk meyakinkan FIFA agar dua pemain ini bisa diambil dengan cepat, karena kita tinggal praktis punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi Australia pada 20 Maret dan juga melawan Bahrain di kandang pada 25 Maret. Baik, saya ingin ke Bung Ije. Jadi Bung Ije melihat peran dari Ole dan Jairo ini, Anda melihatnya seperti apa ketika mereka benar-benar bergabung dengan timnas kita? Yang pasti pertama bagaimana dulu Kluivert menularkan dulu filosofi dia, pemahaman dia kepada semua pemain yang ada. Itu dulu yang paling utama, karena sepak bola ini kan tergantung dari individu, unit, grup, dan tim. Itu dulu yang dia harus buat. Dia harus pemahaman itu harus dia edukasi ke pemain-pemain, dan pemain-pemain itu harus paham. Nah, itu harus didesain oleh dia dalam masa persiapan ini. Nah, menarik lagi, apalagi ada 2 pemain ini. Memang di posisi gelandang itu harus variasi. Harus ada gelandang yang orang bilang sekarang pengangkut air lah, ada penyuplai bola. Nah, ini kan dimiliki oleh Tom Haye yang memang seorang profesor. Dia memang tipikal seperti playmaker, dia yang alirkan bola. Nah, nanti pekerjanya adalah pemain baru ini Jairo, mungkin dalam desain barunya Kluivert ini yang akan kita tunggu. Tetapi apapun itu, kembali tim behind the team ini harus mensupport
filosofi, desain model, style of play yang harus dibuat pada saat attacking dan maupun pada saat defense. Kenapa? Saya melihat atraktif football ini seperti orang bilang, ada yang bilang metode counter pressing, di mana pada saat dia menyerang, pada saat itu dia kehilangan bola, di situ dia harus langsung menekan lawan. Dia tidak turun dulu, dia harus menekan. Nah, itu harus didesain oleh Kluivert sehingga pemain-pemain ini paham, terutama team shape-nya, terutama pada saat attacking ya. Team shape-nya itu triangle-nya pemain, diamond shape-nya, sehingga kapan mereka melakukan ball possession to goal, kapan mereka melakukan ball possession dulu dengan sirkulasi bola cepat. Kalau team shape-nya terjaga dan pemain-pemain lain menjaga keseimbangan, balance team. Begitu bola kehilangan bola direbut lawan, mereka sudah siap mengattack, mendatangi, mempressing lawan. Kecuali bola sudah goal kick ya, mungkin baru mereka turun, reorganisasi, mau mereka menekan di attacking third atau mereka mau turun di midfield third. Itu yang harus didesain dengan atraktif oleh Kluivert. Apalagi tim ini kan sudah diwarisin dengan defending artnya yang baik. Itu yang menurut saya PR-nya dari Kluivert ini. Betul. Ini yang menarik juga adalah Kluivert ini kan didampingi oleh dua asisten pelatih, ada Pastur dan Lanzat. Nah, bagaimana peran Pastur dan Lanzat untuk membuat tim kepelatihan ini dapat membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia? Akan dijawab sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Kabar Peta.